Perkenalkan, nama saya Ida Suciati dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang routing. Apakah yang dimaksud dengan routing? Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Fungsi routing adalah sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Perkenalkan, nama saya Lia Yunaidah dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang routing statik. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan routing? Yang pertama adalah alamat tujuan atau destination address, yaitu alamat IP router manakah yang akan menjadi tujuan dari paket yang akan kita kirim. Yang kedua yaitu mengenal sumber informasi. Yang ketiga adalah menemukan rute. Maksudnya dari menemukan rute adalah jalur mana saja yang dapat kita gunakan untuk mengirimkan paket tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pemilihan rute. Nah, karena setelah kita menemukan rute mana saja, jalur mana sajakah yang dapat kita gunakan, di pemilihan rute ini kita akan memilih jalur mana yang paling efisien untuk mengirimkan paket data yang akan kita kirimkan ke router tujuan. Yang terakhir yaitu menjaga informasi routing. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Hidayati dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan membahas tentang routing statik. Setelah melihat topologi tersebut, saya akan menjelaskan apakah routing statik itu. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan dan biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Perkenalkan, nama saya Sinta Rianti Putri dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan keuntungan menggunakan routing statik. 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak transfer. Perkenalkan, nama saya Ulfanul Khalifah dari 12 TKJ 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang kerugian menggunakan routing statik. 1. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Selanjutnya, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ajuminarko dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja routing statis yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah, Sekian, sekian, terima terima kasih. kasih.